Itu. Iya. Orang yang pernah ganteng di masa muda itu Belum tentu ganteng di masa tua. nah itu. Itu pesan utamanya. Itu pesan utamanya. Pernah ganteng di tahun 1907 saya. 1907 saat durunge Indonesia kemerdekaan. belum ada, Betul, Indonesia ya. belum ada. Saya main Snake itu loh, Snake. Oh, Snake HP biyen itu. Dulu simbian itu ya. Dulu Iya. simbian. Iya, sih. Jadi kalau supaya ularnya enggak keluar tak kasih garam pinggirnya. Kenapa gak anu kan? Ya gak apa-apa, wis gak usah ngegas. Biasa bina iman anak wis mari. Kenapa kok gak ada kan? Ya enggak apa-apa. Karena orang sana itu, orang Jakarta kan enggak bisa belakangnya itu enggak bisa atos-atos gitu. Lek orang Jawa kan atos-atos gitu, bebek. Nah, itu atos. Di sana enggak bisa bebek. What's up yo, kembali lagi bersama OMK Surabaya, salam Bamble dari Bamble Indonesia. Ya, hari ini kita di hari yang spesial. Kenapa spesial? Karena ternyata kita itu menjadi podcast nasional. Kok bisa? Karena sampai kita dapat sponsor dari perusahaan besar. Wah, Ya demi OMK Surabaya. Bayang no. Apa gak kurang sangar itu? biasa. Oke, biasa. Nah, ya. Maksudnya ini maksudnya. Iya. Oh, alah, ya. Jadi kita hari ini kedatangan ya toh, tamu spesial Tamu spesial. dari Pemegang saham pemegang saham Shopee. Ya, ya. Shopee. Ya, ya. Mungkin 50% mungkin sahamnya ya. Iya. Luar biasa. Shopee cabang Tandes. Kita datangkan juga jauh-jauh dari Jakarta ternyata. Jauh-jauh dari Jakarta. Dia mau datang ke sini demi untuk teman-teman OMK. Ngeri. Luar Tiket biasa. pesawatnya itu ngeri. Bayar dewe deh. Beda. Ngeri. Bayar dewe ya. Bukan kita sih nanggung ya. Bukan. Bukan. Akomodasi ngeri. Wes. Bapak Ibu Tapi ini teman kita semua yang mau kita hadirkan Harusnya katanya sudah terkenal di Surabaya. sangat terkenal Sangat terkenal di Surabaya. dan bersinar terang bagaikan lilin. Terang benderang pokoknya. terang benderang. Mari kita akan menggali inspirasi dari dia ini. Heeh. Langsung saja kita panggilkan yaitu tamu yang spesial. Mas Ganda. Mantap. Sehat. 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 Nyapa dulu boleh. Oh, boleh nyoba, silakan. Pakai pantun. Oh, boleh silakan. Ngeri. Lihat buaya naik ke kanal. Mantap. Hai OMK Surabaya, salam kenal. Mantap. Ertol. Nah, Niku Kita lihat ya. jomblo wedok-wedok wis Nah. kelepek-kelepek iku jan wis. kelepek-kelepek ini. Nyong. Wes. Kita lihat ya. Pasti tidak ada yang tidak kenal Mas Ganda ini. Kalau dulu pasti panggilnya kita Frater Ganda. Ya, dulu terkenalnya Frater Ganda. Tapi sekarang kita panggil Mas Ganda. Monggo, diperkenalkan sedikit dulu. Nama, terus asal parokinya mana, Kesibukan. terus kesibukannya sekarang ngapain, punya pacar apa belum? Silakan. Perlu ya? Oh, perlu karena itu pasti yang nanti kita ditanyai di Instagram. Oh gitu. Jadi lebih baik Anda langsung saja gitu ya. Ini podcast banget ya. Iyalah. Jadi banget ya. Om Yudit. Om Yudit. Ya, perkenalkan teman-teman, OMK Surabaya. Nama saya Michael Ganda. Bisa dipanggil ya kadang Ganda, kalau di Jakarta Mike ya terserah lah mau panggil apa, bebas.
nggak usah pakai frater ya. Oke. Nah, sudah alumnus. Ya, alumnus. Kalau asal parokinya Paroki Santo Aloysius Gonzaga, Surabaya. Akun Surabaya. Surabaya Barat. Apalagi tadi? Sekarang menetap di Kebetulan kerja di Jakarta, cuman karena kebetulan WFH, kemudian Mas Yudit calling gitu kan. ngeri. Wes. Saya kalau Langsung. yang calling Mas Yudit saya nggak berani nolak. Nah. Langsung. Kayak Garuda flight pagi langsung. Wes, tapi. Siapa sing bayari? Garuda. Yo bayar dhewe. Langsung siap. Langsung Mantap, mantap. berangkat. Oh iya, siap berangkat. Status. Status Apa iki? Status. Saya yakin pasti banyak anak OMK di sana, apalagi yang perempuan, pasti bertanya seperti itu. Menunggu. Karena saya dengar tuh kalau mantan frater tuh auranya itu Beda. beda. sama. Begitu. Ya, status bekerja ya. Ya, status bekerja. Komplik- Berarti ada ya. Ada. Ya, ada yang sedang diperjuangkan tapi Oke. melihat Tuhan yang menentukan. Woi. Oh, berarti status sekarang masih single. Eh, Ya, status single. Complicated. Complicated. Kalau di Facebook itu complicated. Oh. Jadi silakan DM sendiri di Instagramnya Mas Ganda ini. Itu nanti kita berdua bareng lah di Gua Maria. mantap. Siapa yang tentukan Tuhan ketiga. Mantap. Ya itu nanti lah. Nah, Oke. Mas Ganda, katanya Mas Ganda ini dulu alumni Seminari Surabaya. Betul ya? Betul. Ya, kok sampai jawab kan? Saya sama auranya sama kayak Ganda. Oh, aku tahu joknya Anda. Apa itu? Anda akan bilang masa muda Anda seperti Mas Enggak, Ganda. beda. Oh, beda. Apa? Joke yang sudah pernah keluar tidak akan keluar lagi. Oke. Saya auranya sama kayak Ganda. Nah. Ganteng lama itu sudah pernah saya rasakan. Wes. Ya. Jadi sudah sama. Tapi teman-teman harus tahu ganteng 2019 dan 1999 itu beda. Kok 99 sih? Saya dulu 19. kalau Mas Yudit, kalau dijajarin mungkin Mas Yudit Nah. menang. Nah, Wes. itu. Ya. Orang yang pernah ganteng di masa muda itu Belum tentu ganteng di masa tua. nah itu. Itu pesan utamanya. Itu pesan utamanya. Pernah ganteng di tahun 1907 saya. Oh. 1907 saat durunge Indonesia belum ada, Belum, Indonesia ya. belum ada. Indonesia masih Hindia Belanda. Saya ingat itu. Berdirinya Mertoyudan deket-deket itu. Usia 100 tahun sekarang. Iya. Nah, Mas Ganda sekarang di Jakarta, betul ya? Bekerja Bekerja, betul. Jadi kalau flashback sedikit, memang lulus SMA di Santa Maria Surabaya, kemudian Sanmar ini ya. Sanmar Darmo. Depan sini Depan kan? sini. Saya biasa beli cilok di situ. Iya. Belakang sekolah. Oh, ganteng ya mancilap ya? Ya apapun lah ya kan Iya. menyesuaikan. iya wel, orang ganteng makan cilok. Iya. Jadi mesti setiap kali soal tanya soal paras itu langsung aku merasa Merasa terpanggil. merasa menjawab. Iya. Terus habis dari Sanmar, Gila nih ya. ya lanjut. Habis Dari Sanmar, SMA Sanmar. rasa terpanggil, masuklah ke Mertoyudan. Oke. Bilang kelas khusus lah Iya. ceritanya. Karena 1 tahun kemudian memutuskan masuk ke Keuskupan Surabaya, Mhm. Sesan, melanjutkan di mana? Jadi Jejer ya. Tahun rohani. Rohani, Santo Yohanes Maria Vianney dengan almarhum Romo Senti dulu. Oh iya. Dan Romo Endro, Romo Senti sangat melekat lah di hati lah namanya beliau. Dan melanjutkan di STPD sampai lulus filsafat teologan satu kan? lupa teologan 1 kayaknya. Iya, teologan Pokoknya sampai 1. teologan kayaknya ya kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong, mohon maaf ya kalau ada yang salah. Ya, Romo. Silakan Ya. dicatat. Ya. Romo, terima kasih sudah membangun saya seperti sekarang ya. Terus habis gitu ternyata bukan panggilan, begitu ya? Kemudian memutuskan ya
melalui proses diskresi dan formatio kan. Ya saya merasa itu bukan tempat saya, karena mungkin saya mempunyai mimpi dan mungkin dalam lingkup biara nggak align gitu, belum sejajar lah belum, gitu ya, lah. ya. Dan juga dalam pandang formator dan sebagainya, sehingga ya keluar dari seminari menjadi alumnus, kemudian mulailah berkarir di dunia awam ya, mulai dari dulu perbankan, BCA, kemudian ke fintech, dulu sempat di OVO, di Dana, dan sekarang di ya ini Superman ini, S ini. Sebentar. Untung kamu itu nggak jadi Romo loh beneran. Kenapa? Romo sing ganteng ini itu yo umatnya gak fokus loh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kamu saja. Paling OMK itu lunggune langsung ngarep kabeh. Langsung rajin ya. Langsung Bagus rajin. kan? Jadi aktif kan? Iya. Memang ya Tuhan mengarahkan untuk ke tempat lain. Nah. Loh, tapi habis dari seminari itu sekolah belajar atau Ya urusannya DE lho, lapo takut-takut. Ya, takut terus lapo ngene nang kene iki lek gak takut. Oh iya bener. Harus ditanya ya. Sempat sih, jadi setelah saya satu tetap filsafat, kemudian puji Tuhan dapat beasiswa ke Korea waktu itu, beberapa bulan, sertifikasi lah, dan conference, kemudian balik ke Indonesia, kemudian ya berkarir itu tadi. Karena kenapa saya tanya itu? Kebetulan saya itu cerdas karena kan saya di IT. Nah saya kuliah di IT karena dulu ketika lihat Mas Ganda itu pertama kali waktu di Zoom bersama Romo Didik. Oh iya. Itu pertama kali saya lihat Mas Ganda. Saya tanya Romo itu siapa Romo? Itu mantan seminari. Wow, bagaimana seorang yang belajar filsafat itu bisa masuk ke dunia teknologi. Nah makanya itu jadi pertanyaan saya selama ini, kok bisa? Nah ternyata kalau boleh tahu di Korea itu belajar apa? Waktu di Korea itu saya buat research kan tentang kaitan perilaku konsumsi dengan e-commerce. Memang ada hubungannya. Waktu itu memang ada hubungannya. Tapi kemudian ketika saya masuk dunia kerja, terutama ketika ke Jakarta gitu ya, kemudian memberanikan diri waktu itu promosikan Oppo dan sebagainya, saya melihat kayak kiblat startup sekarang itu bukan lagi ke kamu lulusan mana. Jadi bukan lagi ke, ya itu penting sebagai modal utama kita, istilahnya kayak membranding diri gitu ya, kayak saya align loh dengan requirements saya, ya gitu ya, jurusannya atau dengan posisinya, dengan job desk-nya misalkan. Nah itu untuk modal utama tapi untuk berikutnya itu banyak startup di Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan sekarang Microsoft, Google itu bukan lagi cari yang S2, S3, tapi cari yang experience. Jadi based on pengalamannya, based on dia nanti akan dites ya GMAT lah, figuring out mapping masalah lah. Yes. Programmer kan biasanya apa? Of course. Coding. Of course. Ya. 5 menit yang tadi tolong di zoom terus Mas Juditnya karena sepertinya otaknya loading ya. Of course. Maaf saya juga masih makan pecel kok. Oh iya. Campur-campur kadang. Jadi itu bridgingnya kok bisa masuk ke dunia betul teknologi. Saya juga kadang sama filsafat juga fakultas kadang kemarin dimintain testimoni, kemudian menginspirasi teman-teman filsafat. Apakah betul sih lulusan filsafat itu nanti bukan cuman ya, mohon maaf, ini juga sesuatu yang perlu kita hargai. Misalkan kayak menjadi guru PKN, agama itu juga suatu cita-cita yang luhur ya kan. Tapi bisa kok keluar dari koridor itu juga bisa. Yaitu ya dengan tadi, kalau strateginya bisa kita lewat magang dulu, kemudian ada experience baru kita berani branding lewat LinkedIn dan nanti ada Oke. Jadi malah ini. Iya. Mantap. Mas Yudit, ada pertanyaan Mas Yudit? Terus sekarang kerja di ginian ini ya? Iya. Jadi seller. Ya, jadi kita dapat ini dari
Mas Ganda. Iya. Di Shopee, saya nitipin aja saya. Iya karena Mas Ganda katanya pemegang saham. Oh bukan. Bukan Saya ya. pemegang saham tapi cabang Tandes tadi. Oh iya. Saya cabang Tandes Gang Buntu ya. Iya, Gang Jadi Buntu. lebih kecil Lebih lagi. kecil lagi. Iya. Persentasenya. Jadi saya juga di endorse. Jadi CEO Shopee silakan. Saya lagi ini pakai baju orange. Endorse podcast ini ya. Iya, boleh silakan endorse. Endorse dikit-dikit aja lah, tablet atau apa, komputer gitu ya. Ya itu. Endorse kok request. Oh, iya. Harusnya piye? Ya bikin proposal lah. Jadi setelah beasiswa di Korea itu, belajar itu, lalu mulai masukkan lamaran ke beberapa Perusahaan. Iya, jadi Perusahaan sebenarnya itu. setelah pulang kemudian kenallah saya dengan suatu sosok. Ternyata dia part of Ready Family. Ready Family itu yang ownernya Lipo Group dan Lipo lagi building OVO. Jadi bener-bener kayak rencana Tuhan lah. Kebetulan kemudian mengajak saya untuk bergabung. Waktu itu OVO belum dikenal. Iya. Orang taunya Grab. Betul. Itu fintech apa sih? Saya nggak punya rekening bank, ribet gitu kan. Fintech belum se-hype sekarang. Iya. Kemudian berjuang dari nol, mulai dari sales eksekutif, kemudian jadi tim leader, kemudian sampai puji Tuhan dipromosikan ke Jakarta untuk jadi business partnership manager di sana untuk kemudian handling beberapa klien yang strategik gitulah kayak Terparty gitu. untuk third party untuk kerjasama misalkan kayak Dunkin Donuts, J. Oh, Crew, iya, 3PL kayak JNE, JNT gitu-gitu. of course. Of course. Ini sempat nyicipi beberapa itu ya. Beberapa perusahaan itu ya. Iya, Saya pakai link aja. paling aja. Itu kan juga fintech itu. Iya. Betul. BUMN. Link aja. Tolong Cinta Indonesia. endorse-nya. baru securing ini $100 juta kemarin. Oh iya? Oh, Oh, leading by Grab. Mantap. Link aja. kita banyak menyebut merek ini di episode ini ya. Supaya banyak. Supaya Enggak apa-apa, enggak apa. Supaya banyak yang endorse. Oh, dan kita bisa nolak-nolak gitu. Iya. No. picky ya, jadi Iya, selektif iya, ya. sangat Podcast memilih ini ya. menerima endorse ya. Setelah beberapa kali mencicipi beberapa perusahaan itu, Ya. sekarang mendarat di Shopee ini. Shopee. Kenapa milih di sana? Kenapa Apa karena kok nggak yang lain? sering belanja boxer atau Boxer ya? Kok tahu? Kenapa kok boxer? kan boxer kayak motif-motif ya. Oh, iya. Iya. Motif batik. Bener. Kenapa kok di Shopee? Kenapa kok nggak di yang lain? Tokopedia, terus Bukalapak. Merek semua. Sangat ngemis ya Anda ya. Sangat ngemis Anda ya. Tuan, Oh cuan. kita hidup itu satu untuk Tuhan, dua untuk cuan. Tapi pas loh. Ya iyalah. Sufiksnya pas. Heeh. Satu untuk Tuhan, dua untuk cuan. Iya. Kenapa kok pilih di Shopee? Sebenarnya waktu itu ya kalau di dunia startup itu memang kalau sudah masuk di satu kategori itu biasanya ya puji Tuhan kalau cocok banyak offering gitu lah tawaran. misalnya. Iya. Offering. Nah, kita kan menyeleksi ya. Kalau waktu itu kenapa saya menerima offering dari perusahaan sekarang dari Shopee itu juga karena lihat fundamentalnya dulu, maksudnya di belakang yang pertama tuh yang paling saya pertimbangkan adalah visi. Lihat visinya pengen apa. Kalau cuman pengen komersil atau cuan ya semuanya pengen cuan. Iya. Tapi apa yang membedakan dia dari yang lain? Oh ternyata dia punya visi untuk empowering atau memberdayakan UMKM di Indonesia, dan itu kan mulia ya, satu visi mulia dan bernilai baik menurut saya. Kemudian ya nggak munafik, di belakangnya juga ternyata fundamentalnya kuat, dan part of C Group ya, SEA C Group, dan itu yang satu grup dengan Garena. Kalau main COD kan Main-main. Free Fire Arena. Oh, satu. of course. Main gundu nggak? Saya main Snake itu loh, Snake. Oh, Snake. HP Bian Yang itu. dulu Bang. Simbian gitu ya, dulu Iya. Simbian. Iya, Jadi kalau supaya ularnya enggak keluar tak kasih garam pinggirnya. benar. Bener kan? Logika. Orang Jawa kan kalau supaya enggak ada ular kan Iya. Jadi Kasih Bian garam. itu HP ditekek, apa ditekek, terus garamnya ditabur di sebelahnya. Wes aman. aman. Aman, ularnya enggak keluar, tapi aku di sini-sini wong.
mikir ya. Sangat iya, itu sampai mikir iki cerdas gitu. itu sangat Bener off the box. Iya, wes sangat. iku, waduh. S3 filsafat itu. Magus. Ngeri. Setara dengan Romo Beni berarti ya. Di atasnya dong. Post graduate. Iya. Sekarang posisinya apa di Shopee itu? Satu kalimat aja. Strategic and International Partnership Manager. Dalam bahasa Indonesia? Manager untuk International hubungan partnership internasional. strategik dan internasional. Iya. Nah, apa yang dilakukan di sana? Kayak HI begitu toh, hubungan internasional dengan siapa? Dengan Korea Utara. Bukan. Pernah nggak bisa kita masuk ke sana. Oh iya. Dia sangat tertutup. Apa yang dilakukan Mas Ganda di posisi itu? Ngapain aja? Simpelnya adalah role saya atau tugas saya adalah memastikan hubungan dengan partner-partner yang strategik. Misalkan kayak kita kan ada official store ya. Nah di situ kan ada Unilever, Mayora. Oh iya. Ya gitulah. Itu kita berjalan dengan baik, kemudian juga dengan beberapa partner internasional yang mau masukkan brandnya ke Indonesia, Uniqlo misalnya. Ini merek semua isinya. Iya. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita di sini cuan. Iya, kita Tuhan dan cuan. Nah, itu. Ya. Mantap. Ini nggak ada di briefing ini ya, nggak ada. Ini semua natural. Natural. Nggak ada. Oke, sekarang sudah di situ. Lalu ya karena backgroundnya kan mantan frater gitu ya. Masih tergerakkah untuk membantu di gereja pelayanan atau memang sekarang sudah nyemplung di pelayan di gereja? Karena kan sepertinya kalau dari judul tadi jabatannya itu ngomongnya Korea, ngomongnya Inggris gitu-gitu. Kan nggak bisa ngomong sama orang Indonesia. Ya, saya bisa ngomong Jawa. Oh nggih, monggo. Monggo perso saya lebih halus. Oke. Dulu berbeda. Jadi gimana? Jadi masihkah aktif di gereja atau sudah sedikit melupakan? Janji saya ketika satu langkah keluar dari pintu seminari itu adalah ya Tuhan, ya kalau memang ini jalan saya, ya nggak apa-apa saya jalanin. Cuman saya tetap ingin melayanimu dengan setiap hal yang saya buat. Nah, itu poin penting. Apapun itu. Ya. Dan akhirnya Ya puji Tuhan, walaupun tidak banyak, ya sedikit-sedikit apa sih yang bisa saya buat, yang bisa saya kontribusikan ke gereja, sekecil apapun saya usahakan untuk gereja. Bahkan kalau saya di Jakarta juga di paroki setempat, OMK, saya masuk paroki Franciscus Assisi Tebet ya, di Tebet. Kapusin, ya, di Tebet itu ya lumayan ya puji Tuhan aktif di OMK, PDKK, masih juga kadang gitar untuk PDKK ya masih lah, saya tetap sama lah seperti yang dulu lah. Dan di paroki seperti itu kadang juga bantu kalau di sana ini bina iman anak Bia. Ada yang bantu Bia. Nggak pakai K kalau di sana, Bia. kok bisa? Ini barusan ngomong. Kenapa gak anu kan? Ya gak apa-apa, wis gak usah ngegas. Biasa bina iman anak wis mari. Kenapa kok gak ada kan? Ya enggak apa-apa. Karena orang sana itu, orang Jakarta kan enggak bisa, belakangnya itu enggak bisa atos-atos gitu. Orang Jawa kan atos-atos gitu, bebek. Nah, itu atos. Di sana enggak bisa bebek. Loh, orang Jakarta iya bener ya. Orang Jakarta itu enggak bisa yang medok-medok atas-atas enggak bisa. Mesti belakangnya itu langsung Bia. Oh. Enggak. Ini aku digoblok. Nggak, ya itu kan penyebutan nih, enggak usah dipermasalahkan. Oke. Kamu ngegas di saat yang nggak tepat kamu. Iya. Ya pokoknya aktif pelayan di situ. Paroki. Nah, lalu beberapa waktu yang lalu Romo Hari Kongkep ya. Oh, sekretaris Kongkep KWI. Betul, Kongkep KWI
itu membangun sebuah tim sebagai mentor dan fasilitator sebuah project namanya Startup Weekend by KWI. Modulnya kerjasama dengan Google for Startup. Yang ini kompleks lah, yang mereka delegasikan melalui Techstars gitu-gitulah ya, itu ya formalitas gitulah. Pokoknya modulnya Google for Startup. Nah, pengennya sederhana, KWI itu pengen membangun atau melahirkan startup yang inovatif dari OMK Indonesia di semua kuskupan. Kali ini masih belum semua kuskupan, Mas, masih 14 kuskupan di Indonesia. Yang kita lihat, maksudnya kita review, cukup siap lah istilahnya. Agak sulit juga ya kita membangun di. Ini mulainya kapan? Baru mulai tahun kemarin atau? Tahun ini. Sebenarnya awal Januari. Sebenarnya memang project sepanjang tahun ini kita akan terbang ke 14 kuskupan tadi untuk kemudian mengadakan kayak workshop, semi workshop gitu, di mana OMK yang memang berminat, ada ide. Kalau nonton drama Korea startup lagi hits sekarang. Kita nggak tahu. Drakor startup. Kita nontonnya drama India. Kamu India, saya Bangladesh. Ada drama Bangladesh ada. Drama Bangladesh. Tamil. Itu apa? Tamil. Cerita kerajaan-kerajaan. Iya, tambah gak ngerti aku. Ya, mempromosikan, mendorong teman-teman OMK untuk membuat startup di kuskupannya masing-masing. Tapi karena pandemi nggak bisa keliling ya. Karena pandemi kita postpone, tunda, tidak kita hentikan, tapi kita tunda, terus kita ganti menjadi online. Jadi kayak pra. Anda apa mentornya di situ ya? Ya puji Tuhan, fasilitator mentor untuk. Kebetulan saya kemarin ikut sekali. Dari apa? Kuskupan Surabaya kamu? Kuskupan Surabaya. Tapi nyempal. Maksudnya tidak terdaftar, cuman pingin tahu aja belajar apa. Karena prinsip hidupmu itu tadi ya, satu Tuhan, dua cuan. Jadi kalau saya lihat itu kira-kira belum ada cuannya, saya nggak mau. Oh iya betul. Jadi saya masuk. Saya pasti akan ikut. Iya betul. Mantap. Sangat rungkut sekali Anda. Aku kira rasanya di teror kok. Nggak apa-apa. Nah itu. Ada insiden ya, kursi jatuh. Tapi emang betul. Kalau startup itu pertama dilihat idenya ya kan. Iya. Ketika ide itu memang berguna, kemudian harus realistis, sustain kan, sustainable, harus survive dong. Bisa kalau nggak survive, gimana kita bisa jadi berkat bagi banyak orang, membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya. Makanya harus revenuable, profitable. Of course. Kebecel. Nah, terus sekarang masih berjalan. Masih. Jadi setahun ini akhirnya kita ganti online, yang kayak seminar webinar online ya. Mungkin kalau El atau teman-teman lain ikut. Jadi kita bekerja sama, tetap menjalankan modulnya, istilahnya ngomporin dulu lah, panasin dulu lah, mesinnya dipanasin. Nanti supaya mereka ketika tahun depan kita datang ke masing-masing kuskupan untuk workshop itu udah siap. Dengan idenya semakin matang, semakin didebate, semakin dibentuk lah istilahnya. Sehingga ya kalau bisa diimplementasikan lah, nggak cuma sebatas ide. Gorengan digital belum ada. Apa gorengan digital? Gorengan tapi 3D. Di 3D print. Betul. Luar biasa. Jadi orang pesen tahu, kita cuma ngirim gambar. File terus sana jadi tahu. Wah. Itu sangat cemerlang itu. Sangat futuristik. Sangat nggak mungkin juga itu. Terus dari KWI. Nah, itu saya kabarnya juga diminta bantuan di Surabaya, Kuskupan Surabaya. Nah, itu waktu pertama kali saya lihat. Yang kebetulan saya itu di sini. Terus kebetulan tiba-tiba saya dipanggil Romo Didi untuk ikut. Nah, saya yang ngomong harus ada hub. Nah, itu saya. Harus ada? Oh gitu? Iya. Nah, ide itu kita pakai loh. Luar biasa, cerdas. Apa? Tolong dijelaskan hub itu apa? Satu Tuhan, dua cuan. Hub itu apa? Hub itu kayak station begitu loh.
HP ku yo gak ngerti, station yo gak ngerti. Jadi hub itu kayak Hub station. itu kayak penghubung, Oh. penghubung. Membuat gereja sebagai penghubung. USB hub itu kan Iya, oke. Betul. Nah, USB hub. Benar. itu di Jadi Surabaya ya? kegiatannya apa di Kusman Iya. Surabaya itu apa? Jadi waktu itu Romo Didik nelpon kalau salah satu bentuk MUPAS Implementasi implementasinya MUPAS. Iya, implementasi MUPAS ya Uh-huh. Mas ya. Itu adalah ekonomi yang maaf lupa. Berkeadilan. Berkeadilan. Penguatan ekonomi berkeadilan. Penguatan ekonomi umat Amazing. yang Luar biasa. berkeadilan. Jadi bukan cuma cuan. Nah. Cuma cuan, tapi harus adil. Harus adil. Gereja kan hadir untuk mengadilkan itu. Betul. ada Nah, makanya nomor 1 Tuhan. Nomor 2. Cuan. Terus Nah, Ganda diminta bantu apa itu? waktu itu Romo Didi minta pertama nulis di Jubileum tentang UMKM naik kelas. Maksud itu waktu itu kondisi awal pandemi. Jadi di mana bingung, maksudnya Iya. ya kita nggak usah kita, mungkin yang besar aja juga yang udah Betul. udah eksis di lama di market aja bingung kan, ini kita harus Betul. bagaimana untuk bertahan tanpa ketidakpastian. Apalagi yang kecil begitu ya. Apalagi yang betul. kecil. Nah, saat itu kemudian saya mencoba memetakan dukungan dari pemerintah, kemudian dukungan dari e-commerce juga, kemudian beberapa regulasi yang kemudian saya coba padatkan dalam bentuk tulisan, ya kebijakan relaksasi ya macam-macam lah pokoknya yang teknis-teknis itu istilahnya. Kemudian saya buat artikel itu UMKM naik kelas. Terus Nulis di Jubileum. nulis di Jubileum, Setelah itu kemudian diminta waktu itu sharing semi webinar gitu lah. Saya pikir waktu itu dengan teman-teman OMK saya seneng aja. Nggak diberitahu itu sama Vincent, mana Vincent Nara itu. Nggak diberitahu. Ternyata isinya romo-romo. Ada Romo Didi, Romo siapa? Bowo, Romo Yudi, Romo Budi Pras. Ada salah satu dosen WM juga ya. Iya. Mantan wakil rektor kalau nggak salah ya. Untuk menyiapkan apa itu? Untuk menyiapkan satu hal project yaitu PSE Go Digital. Nah, PSE apa WL? Dijelaskan dulu PSE. Pengembangan sosial ekonomi. Salah satu komisi di Kuskupan Betul, salah Surabaya satu komisi di Kuskupan Surabaya yang fokus ke pengembangan sosial ekonomi untuk umat. yang memikirkan satu Tuhan dua cuan. Iya dong. Gimana pengembangan sosial ekonomi tapi nggak cuan itu? Betul, iya, betul. Iya toh. Nggak Nah, bisa. rencananya PSC itu mau go digital, Go digital. lalu mengundang pemikiran-pemikiran termasuk salah satunya Ganda yang terjun langsung di lapangan yang juga sudah mempraktekkan itu untuk memberi sumbangan ide. Lalu sekarang perkembangannya gimana itu PSC go digital itu? Waktu itu kita FGD, Focus Group Discussion, jadi menjelaskan Romo Didi, Romo Bowo, Romo Budi, Romo Yudi dan sebagainya dari kondisi di Kuskupan, kesulitan dan sebagainya. Realitanya sekarang gimana? Realitanya sekarang gimana? Misalkan kayak petani beras organik di Kelepu Nggak ada yang beli. nggak ada yang beli. Betul. Padahal produknya bagus dan Betul. padahal salah satu produk yang hype saat pandemi itu adalah produk-produk Kesehatan. sembako dan kesehatan. Jadi kayak olahraga outdoor, sepedahan Oh. Iya betul. naik banget. Indoor juga pilates atau misalkan kayak matras untuk senam, Bekel. vitamin, bekel, mainan. Mainan Oh bekel. iya, mainan anak. Makanya usaha saya bangkrut. Apa? Jual beli stiker. Saya beli stiker, saya jual ke teman saya, itu enggak laku di masa pandemi ini. Stiker apa? Stiker ngawur biasa gitu. Stiker Yamaha, stiker ada Honda. yang lihat, Lah yang keluar rumah. itu ternyata enggak cocok. Nggak Betul. cocok ya. Makanya kalau mau bertahan harus berani adaptasi, berani keluar dari idealismenya, Nah. melihat pasar apa yang dibutuhkan. gandeng Nah, langsung. itu. That's right. Sekarang berproses dalam menyiapkan PSC Go Digital Betul, itu. lagi ya ongoing dengan Romo Bowo juga. Romo Bowo kan juga baru pindah ya ke Betul. Surabaya, jadi nunggu komando aja kalau Iya, Romo Didi, iya. Romo Bowo, Mike, ini oke siap Romo, kayak gitu. Romo Bowo sekarang menjadi ketua PSE, Komisi PSE Kuskupan Kuskupan Surabaya. Surabaya. Ya. Bertugas di Paroki Algon Surabaya. Nah, kebetulan saya itu jebolan 1000 startupnya Jokowi. Ngeri. Jadi kalau teman-teman tahu ya, Satu saat 2017 kalau nggak salah Jokowi itu mengeluarkan program namanya 1000 startup. Heeh. Jadi membuat bagaimana orang-orang itu dilatih membuat startup itu. Betul. Ya.
Nah, Anda jadi peserta. saya jadi peserta di situ. Terus jebol dari situ. Saya ya, Artinya betul. keluar dari situ. Saya keluar. Karena saya sendiri waktu itu. Oh, Oh, sendirian. maksudnya Sendirian. Anda enggak jadi ikut itu? Enggak jadi. Wah. Maksudnya ikut Ikut. pertama, tapi nggak jadi karena saya sendirian. Kalau distribusi startup itu kan harus Berarti 3. sampai Iya. selesai atau enggak? Enggak. Berarti Sayang. ya jebolan itu tadi ya. Iya, Jebol masih ya. jebol toh, ya. Jebol. Jebol. Jadi kan bertiga, jadi ada minimal ilmunya kedapet lah, Mas. Iya betul. Ya. Iya. Ada yang jualan, ada pemimpinnya, ada codingnya, ada desainernya. Yes. Nah, Betul. kalau dari pengalaman itu, Mm-mm. menurut saya itu anak muda sekarang itu belum dia dengar kata startup, banyak dengar kata startup, tapi belum sadar betul apa itu startup, ya toh. Mungkin apalagi dengar soal disruption pasti dengar, tapi kan nggak tahu. Misalnya terus soal unicorn, bayang no, unicorn ono ning startup loh. Ya. Unicorn yang warna-warni itu ada di startup. Mungkin di apa ya? Dijelaskan dikit lah. Dikit aja soal startup itu apa. Supaya mungkin nanti ketika KWI datang ke sini, Betul. ya toh, Kuskuan Surabaya punya 1000 startup yang siap dibangun. Banyak Mantap. Dijelaskan dengan sederhana sekali soal Yang apa ada bedanya yang startup dengan wirausaha. Nah, Jual gorengan itu apa? Startup itu memang kata dasarnya memulai, merintis, perusahaan rintisan. Nah, kadang memang ada mispersepsi menyamakan dengan semua usaha itu bisa disebut startup. Padahal sebenarnya startup itu mudahnya adalah kita nggak punya barangnya tapi kita bisa membuatnya. Misalkan gini, Gojek, dia punya motornya nggak? Enggak. Dia Nggak. punya drivernya nggak? Nggak. Tapi dia perusahaan Betul. transportasi. Transportasi. Dia menghubungkan hub Oke, tadi. oke. Dia menyediakan platform untuk antara customer Dengan rider. user. Oh iya. user, Iya, user dengan rider. Oh. Gitu ya. Shopee dia punya Barangnya enggak? barangnya? Enggak. Enggak. Dia punya penjualnya Enggak. Walaupun ada gudangnya lah yang untuk dikelola. Tapi dia menghubungkan adalah user customer tadi dengan barangnya tadi Iya, kan, iya. dengan sellernya. Jadi memang startup itu kalau bisa dengan bantuan teknologi Berbasis digital. berbasis digital, kita itu berusaha mengatasi masalah-masalah yang ada. Betul. Sesederhana apapun. Jadi nggak perlu malu menyelesaikan masalah gereja itu kalau di masa pandemi gimana ya absensinya supaya orang bisa masuk dengan terdata dengan baik. Nah, itu kan masalah-masalah Iya, kecil iya. yang sebenarnya dengan coding sederhana ya El ya bisa di iya. Lumayan sederhana, lumayan. Nah, berarti kalau jualan gorengan terus kita buat aplikasi untuk jualan gorengan, berarti itu bukan startup. ya bisa disebut startup karena memudahkan orang untuk Membeli. Beli gorengan. itu. Nah, Tapi sebenarnya tidak sebatas itu. Artinya kita tidak boleh terlalu sibuk dengan istilah. Betul. Karena yang paling penting adalah berani memulai dan berani kalau memang itu punya niatan baik untuk bisa menyelesaikan masalah dan jadi berkat bagi banyak orang, ya why not untuk memulai lah. nah itu. Dan tadi kalau disebut sama Yang mana? unicorn. Oh, unicorn. Unicorn ya itu kan sebenarnya istilah untuk pendanaan. Jadi kalau startup tuh bedanya kalau dengan perusahaan konvensional dana sendiri, pinjaman dari bank. Katakanlah gitu ya. Tapi kalau startup kan ada istilahnya Investor. Venture investor. capitalis. Venture capital. Oh, Kalau di drakor startup itu Mr. Han gitu. Oh. Han Ji Pyong ini pasti tahu mereka. Orang yang invest Invest. Nah, kalau unicorn itu berarti udah besar. valuasinya 1 billion, 1 miliar dolar. Di bawahnya ada namanya Centaurus, itu 100 juta dolar. Dan sudah ada beberapa Dekakorn. startup di Indonesia yang sudah levelnya unicorn. Unicorn, Ada. bahkan Dekakorn. Dekakorn di itu atasnya 10 billion, 10 miliar dolar. Siapa itu? Salah Gojek. satunya Gojek. Gojek. Oke. Mantap. Betul. Asli Indonesia ya. Nah, selama di Petualangan di dunia ini, iya, di dunia petualangan di dunia yang e-commerce, e-commerce ini vintage. yang masih menjomblo begitu, apa pengalaman iman yang Mas Didapat. Gander dapatkan? Iya. Apakah jodoh menjadi nomor 1 Iya. ataukah cuan yang menjadi nomor 1? Iya. Itu penting ya. Tapi
Ya nomor 1 cuan nomor 1. Sumpah maringin aku dibantai iki. Mister Cuan. Mister Cuan. Cuan Hunter. Cuan Hunter. Ketika saya keluar dari seminar itu pikiran saya nggak banyak. Saya cuma pengen bahagiain orang tua, mama gitu kan. Ya fokusnya ke situ, makanya sangat bisa dikatakan agak sedikit ambisius untuk ngejar karir, ngejar pekerjaan, melakukan apa yang disuka lah, passion lah. Artinya makanya nekat ke Jakarta dengan ya wani geteh lah istilahnya kalau orang Jawa bilang wani geteh. Kemudian ada Romo, saya bertemu dengan salah satu Romo OFM, terus ngomong ke saya, bilang salah satu ayat yang ini melekat dalam hati saya sampai sekarang. Kolose 3 ayat 23, yaitu apapun yang kamu perbuat, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga saya berusaha membuat, ya memang ini capek, penuh perjuangan, getih, tapi ya pengen melakukan ini untuk Tuhan gitu loh. Sehingga kalaupun susah ya dipangku bareng sama Tuhan gitu lah. Ya nggak mudah dan saya masih struggling di posisi ini gitu loh. Sehingga ketika ditelepon Romo Didi, ketika dimintai bantuan oleh Romo Hari, langsung tidak berpikir panjang. Jangan berpikir panjang, saya langsung yain. Boleh tanya Vincent. Waktu itu hari itu juga ditelepon, ya siap Romo. Saya nggak berpikir panjang karena memang itu untuk Tuhan, jangan mikir cuannya dulu. Saya ulangi lagi, 1 untuk Tuhan, 2 untuk cuan. Kan katanya buat-buatlah dulu untuk kerajaan Allah, nah, sisanya akan ditambahkan. Tapi ya berusaha dul. Ya, harus lah. Iya. Nah terus gini, kebetulan saya tuh juga pernah buat di paroki saya itu workshop startup. Yes. Wih, ngeri. Ya, workshop startup. Keren. Nah saya tahu kesusahannya untuk mengajarkan startup itu ke teman-teman. Jangan ngomong soal teknisnya begitu ya. Bahkan idenya itu gak ono. Misalnya nggak ada yang baru maksudnya. Kita nanti buat program, tapi ide yang mendasari itu gak ada. Jadi mungkin ada nggak Mas Ganda memberikan pesan-pesan untuk teman-teman? Mungkin kalau saya sih butuh gimana cari ide startup. Kita ngomong startup panjang lebar, ada unicorn dan kanan-kanan, tapi idenya nggak ada. Iya. Dari saya simple. Pertama, temukan masalah. Startup itu adalah menyelesaikan masalah, mencari solusi dari setiap masalah yang nggak perlu ada-ada, nggak perlu jauh-jauh yang ada di sekitar kita. Betul. Kalau kita OMK ya selesaikan masalah di OMK kamu apa. Kalau kamu aktif di gereja, selesaikan masalah di gerejamu. Bantu Romo-Romo itu udah capek, jumlahnya nggak seberapa. Bantu beliau-beliau ini untuk beliau itu butuh awam untuk bisa membangun gereja. Kan Persekutuan Umat Allah katanya di Verbum kan. Jadi bantu gereja untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, dan kalau itu bisa bahkan bukan cuman bertendensi religius, bisa untuk sosial, untuk orang banyak. Betul. Ya makin terberkatilah lah usaha itu. Dan jangan takut ini bakal sustain nggak, jangan takut ini survive nggak. Kalau kita udah berani mulai dulu, trial error itu bakal semakin baik kok. Pengalaman pasti bakal semakin baik. Memulai dulu aja pelan-pelan dari skala kecil. Dan venture capital itu udah banyak sekarang, bahkan bisa dicari di mana-mana. Dan mereka itu sedang mencari, mereka tuh nggak kurang-kurang kok. BRI Venture gitu-gitu kan. Mereka itu GDP Venture, mereka itu mencari, mereka menunggu gagasan-gagasan segar dari kita, dari orang-orang muda ini untuk startup baru. Katanya kondisi startup di Indonesia ini adalah kondisi 15 tahun yang lalu di US. Ketika Apple itu masih kecil, Silicon Valley itu masih kecil. Valley itu masih kecil. Nah, kita ini bibitnya. Nah, gimana kita bisa memanfaatkan ini? Ya lahirkanlah startup yang memang jadilah Steve Jobs, jadilah Bill Gates, jadilah Jeff Bezos, Elon Musk sedepan. Mantap. Dulu saya tuh kagum beneran sama Gojek itu beneran, itu brilian menurut saya. Kebutuhan sehari-hari yang ternyata bisa dibuat dalam format digital, dan lalu
apa derajatnya ojek itu langsung Naik, naik sekali, dan itu benar-benar brilian. Tapi saya juga nemu sesuatu yang brilian di Jogja, itu apa aplikasi jual beli sayur. Beneran ini. Jadi penjual sayur itu daftar di aplikasi itu, lalu pembeli itu tinggal pesan di ngeklik pesan. Wih, itu brilian menurut saya. Maka benar kata Ganda, memecahkan masalah sehari-hari. Sehari-hari kan misalnya mau beli sayur repot, misalnya ya kesusahan macam-macam, ini sekarang tinggal klik diantar ke rumah sayurnya, sayur mayur untuk masak itu. Itu salah satunya namanya Tani Hub, itu teman juga. Oh, aplikasi itu? Iya, itu salah satu UMK juga di Jakarta. Keren sekali itu. Sayur box banyak kan sekarang ya. Mantap. Sekarang muncul macam-macam itu ya. Jadi dari ide itu memang harus memecahkan masalah. Iya, masalah lalu muncul ide yang brilian itu ya. Iya. Nah, ini seperti biasa narasumber boleh bertanya apapun ke kita tentang apapun, bebas. Asal jangan tanya sejarah channel ini karena sudah sering sekali. Jangan tanya sejarah channel ini, terus kenapa channel ini ada. Jadi kan di behind the scene saya tanya Mas. Oh ya boleh. Oh ya boleh pribadi ke hostnya. Kan tanya. Iya. Istri masih satu. Masih satu. Si Tuhan. Itu pertanyaan jenis apa itu ya? Iya. Silakan apa? Tanya apa? Cuman si penasaran aja, wondering, penasaran, kepo. Iya. Salah satu Vikaris apa? Kan ada Fikjen, kemudian ini kan ada yang baru nih pastoral. Fikpas. Nah, Fikpas. Ini kan yang baru. Nah, ini saya baru denger nih. Maksudnya dari Keuskupan, saya nggak tahu ya kalau di Keuskupan yang lain sudah ada ya. Tapi saya baru dengar di Keuskupan Surabaya. Kemudian luar biasa nih kalau teman-teman ada di sini di M17 ini isinya anak-anak muda ya. Betul. Mas Yudit juga salah satu anak muda. Betul, sangat. Seumuran kita. Seumuran banget kan. Sangat. Kembar identik. Betul. Yang isinya membuat ya ini OMK Surabaya konten, channel, kemudian ya. membuat merealisasikan apa MUPAS gitu. Betul. Ya dan sebagainya. Nah sebenarnya awal mulanya itu semangatnya apa dan sebenarnya goalnya apa? Jadi benihnya dulu semangatnya apa dan goalnya itu pengen apa sih? Ya supaya saya juga mungkin orang-orang muda yang nonton juga kayak keinspirasi pengen ikutan bantu gitu dengan yang kita bisa, nggak perlu yang neko-neko dengan yang kita bisa. Channel ini maksudnya? Diri Anda apa Fikpasnya? Fikpasnya. Waduh, Fikpasnya. Fikpasnya itu kan termasuk channel ini juga nggak sih? Apa ya? Bukan sebenarnya, nggak secara langsung. Jadi setahu saya Fikpas itu ya cuma di Keuskupan Surabaya, nggak ada. Ya, di lain-lain ada Vikaris pastoral itu nggak ada. Kebetulan ini setahu saya ya pastoral di Keuskupan Surabaya itu ya mulai menggeliat, mulai ada pembenahan. Kita sudah jalan 12 tahun dengan Ardas. Yang sebelumnya itu kan cuman visi misi uskup gitu ya. Visi misi uskup, lalu sekarang mulai ada musyawarah pastoral 2009 diawali dengan itu. Lalu ada arah dasar dan mulai pembenahan, penataan, lalu pastoralnya juga mulai ditata. Lalu sampai terbentuk yang lembaga itu, pusat pastoral itu. Nah, untuk apa? Maka ditempatkan seorang imam di situ yang namanya Fikpas itu. Lalu kebetulan ya tempatnya di sini. Lalu tim pusat pastoralnya itu ya sebagian dari kami itu tim pusat pastoral yang setiap hari juga di sini berdinamika di sini. Lalu yaitu ketemu berdinamika, lalu kemudian muncul channel ini. Jadi ya kalau goalnya ya tentu saja untuk membantu Bapak Uskup dalam berpastoral di semua bidang jenjang pembinaan. Ya Bapak Uskup perlu dibantu selain ada Vikaris wilayah episkopal, tapi juga ada
vikaris di bidang pastoral, membantu Bapak Uskup untuk berpastoral di semua bidang. Maka ada tim Puspas, bagian dari kami ada di situ, termasuk saya. Lalu ada Priska yang direktur dari channel ini. Luar biasa. Itu lalu membikin channel ini. Kalau terhubung secara langsung indah. Maksudnya kalau kita ini kan di bawah Komisi Kepemudaan, channel ini di bawah Komisi Kepemudaan. Tapi terputusnya juga enggak langsung dari maksudnya karena ada Fikpas, ada Komkep lalu buat channel ini. Enggak. Setelah jalan baru mulai dihubung-hubungkan lah gitu. Ya nanti kedepannya kira-kira channel ini juga akan membantu Fikpas, membantu pusat pastoral dalam berpastoral. Salah satunya tahun depan tuh ya misalnya ada tema besar mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan. Nah channel ini akan juga ikut membantu untuk mengarah ke sana, membantu umat untuk semakin itu mengenal Ardas itu. Kira-kira begitu. Mantap. Jadi ingat Bapak Uskup, saya jadi ingat dulu. Gimana? Tiap tahun kan kita ketemu. Terus dia ngomong kok gitu? Ewangono aku lah. Iya. Gitu kan. Iya. Ya maksudnya saya nggak bisa ngewangin dalam biara, dari luar aja maksudnya. Iya. Mantap sekali. Sehat selalu untuk Monsinyur, salam hangat. Amin. Dalam. Kalau suatu saat Mas Ganda dimintai bantuan selalu siap ya? Selalu siap. Meskipun Jakarta Surabaya ngebis apa nih, enggak ada. Wis ngeri. Mantap. Yang Garuda flight pagi itu gimana? Ya, Garuda flight pagi kami kalau nggak ada flight. Oh ya. Ngebis. Luar biasa. Pokoknya nggak sumber. Jangan. Kan ada tol Jawa. Iya. Aman. Siap lah Bapak Uskup. Siap. Oke, terima kasih Mas Ganda. Terima kasih Mas Ganda. Sudah mau sharing-sharing. Banyak sekali pencerahannya, pengalaman. Terima kasih juga sudah ini. Ya, terima kasih untuk CEO Shopee. Akhirnya kita punya bantal. Bantal untuk tidur ya. Bantal resmi ya. Mantap. Terima kasih sudah jauh-jauh ke sini. Sama-sama. Terima kasih, sukses terus untuk OMK Surabaya ya. Selalu dan berkati. Tolong nota pesawatnya silakan dikasihkan ke Shopee. Oke. Itu aja teman-teman, terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Jangan lupa juga follow kita di @omk_surabaya. Jangan lupa juga follow Instagramnya Mas Ganda. Silakan Mas Ganda. Michael MICHAEL .ganda GANDA. Mantap. Bisa itu sharing. Single dan berbahaya. Dan berbahaya. Ada yang diperjuangkan. Ada yang diperjuangkan. Tapi dia Tuhan yang menentukan. Oh iya. Tapi kan belum jadi. Iya benar. Iya. Dia merasa nggak kalau diperjuangkan? Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa, teman-teman. Saya tuh aplikasi saya tuh ya Shopee ini. Oh iya. Setiap ada barang masuk keranjang. Check out. Enggak. Mantap. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap.